Kegagalan aku pikir yang pernah bikin aku drop banget gagal Indonesian Idol itu karena lupa lirik. Hah? Iya. Masa sih? Ternyata peraih beasiswa ya, dan orang pertama dari Papua yang kuliah di Harvard juga pernah tinggal kelas. Pernah ya. gagal. Turun aku pas masuk kelas kan adik kelas bilang gini, "Abang asisten dosen ya, matamu." Saya ngulang tahu semuanya. Dunia entertainment itu begitu kejam bagi saya. Lebih kejam dari dunia Lebih politik. kejam dari dunia politik. Ada banyak keputusan-keputusan impulsif yang saya buat yang shouldn't be that. Kayak gitu kan, harusnya tidak seperti itu. Misalnya. Ah. Tell me one so that we can learn from your mistake. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini. Tapi ngomong tentang gagal, apa sih kegagalan terbesar yang pernah Billy alami yang sampai bikin wah sakit hati atau kesel atau sedih atau sampai kayak wah. Apa ya yang bikin aku sedih drop sekali itu bukan hampir gagal ya. Kalau ITB itu kan IP-nya 2,5 itu kan hampir gagal ya masih. Tapi kalau kegagalan aku pikir yang pernah bikin aku drop banget gagal Indonesian Idol itu karena lupa lirik. Hah? Iya. Masa sih? Karena lupa lirik di panggung dan udah masuk ke top 30 30 lagu besar. apa gitu? Lagu T5 kan dikasih liriknya cuma semalam. Jadi kita harus pelajarin semalam, besok harus tampil kan. Jadi kan liriknya ke kau di sini saat ku sapa dirimu. Udah bagus kan, udah lancar. Tiba-tiba refnya rona merah matamu. Aku nyanyi rona merah matamu loh, padahal rona merah pipimu harusnya kan. Rona merah matamu terlukis. Jadi juri-jurinya udah ketawa semua ya kayak dan aku diam lupa sakit lirik. mata gitu. Iya. Dan habis itu aku benar-benar kosong. Kayak aduh ini aku gimana ya, karena aku udah ninggalin kuliah aku. Kan itu udah sampai babak-babak per babak. Aku udah di Jakarta, udah di dalam studio, udah di sini banget nih di Jakarta Barat sini juga. Iya. Kebun Jeruk. Udah di dalam studio, udah syuting, udah tinggalin kuliah 2 bulan kalau nggak salah. Itu yang kuliah di ITB itu. Iya. Oke. Udah tinggalin itu semester 6 ya kalau nggak salah. Udah tinggalin kuliah dan aku bilang aku kembali mau ngapain? I have nothing kayak gitu. Dan mereka udah uas, aku pasti nilainya E semua. Aku drop banget, aku di dalam kamar kos aja dan gak mau kemana-mana karena malu diejek orang ya kan. Abis itu nanti ke kampus diejek juga ya kan. Aku pernah cobain masuk kan ya, dosen ada yang bilang wah ini Indonesian dodol gitu kan. Masa? Akhirnya aku gak masuk kuliah 1 semester. Bener-bener aku drop. Benar-benar kayak gitu. Tapi aku memberanikan diri ngambil ngulang mata kuliahnya di tahun berikutnya sama adik-adik kelas. Oke. Wow, ternyata peraih beasiswa ya, dan orang pertama dari Papua yang kuliah di Harvard juga pernah tinggal kelas. Pernah ya. gagal. Turun aku pas masuk kelas kan adik kelas bilang gini, "Abang asisten dosen ya, matamu." Saya ngulang tahu semuanya, bukan hanya 1 mata kuliah, ini 4. Oke. But that inspires me bahwa sebenarnya kegagalan di satu tempat bukan berarti gagal selamanya. Things can change. Iya betul. Ya kan? Dan ternyata kita harus selalu belajar tentang hidup dari situ. Saya belajar bahwa ternyata tempat saya bukan di nyanyi, dan bahwa dunia entertainment itu begitu kejam bagi saya. Lebih kejam dari dunia politik. Lebih kejam dari dunia politik. Masa sih? Iya sih menurut saya ya, karena saya ngelihat di belakang layarnya seperti apa kayak gitu kan. Jadi no, this is not for me kayak gitu kan. Dan Tuhan memberikan saya anugerah untuk saya bisa belajar dengan baik, otak yang mungkin oke. Jadi mentor saya, akhirnya kakak mentor saya bilang fokus aja. Kamu kalau orang Papua yang bernyanyi banyak, tapi orang Papua yang menjadi insinyur sedikit dan bisa membanggakan Indonesia. Fokus ke sini. Akhirnya saya semangati diri saya lagi dari semangat mentor saya namanya Guntur Siboro. Mentor saya itu terus menyemangati saya dan akhirnya saya bangkit lagi gitu. Wow. Ya sometimes kadang-kadang Tuhan punya rencana lain ya. Betul. Ya, and every no is next opportunity. Benar. Betul sekali. Iya. Jadi apa ya? Opportunity itu selalu ada di sekitar kita. Kalau kita pas gagal dan kita jatuh terpuruk, nggak bangkit lagi, udah opportunity itu pergi. Selalu akan ada opportunity lain di sekitar kita dari kegagalan yang kita alami. Jadi siapapun yang dengar hari ini dan lagi gagal, bangkit dan lihat opportunity lain kayak gitu. Selalu ada. Gitu. Berjuang seperti yang tadi ya, nggak boleh mengasihani diri sendiri, nggak boleh merasa bahwa saya adalah korban gitu kan, orang lain yang salah, yang salah, iya kan, sistem ini salah, negara ini jelek gitu kan, segala macamnya. Oke.
Kalau Billy bisa kembali ke masa lalu dan menasehati Billy yang masih muda zaman dulu, nasihat apa yang Billy pengen kasih ke Billy masa muda dulu? Nasihat saya adalah jangan terlalu jangan terlalu emosional. Kayak gitu, saya merasa saya yang dulu mungkin sampai sekarang masih ya, tapi saya merasa saya yang dulu tuh begitu emotional in a lot of things yang membuat saya punya relationship tidak bagus dengan banyak orang. Kayak gitu, and I try to fix it, dan bukan mudah kayak gitu. Ya sih. Emosional seperti apa? Misalnya gampang marah gampang buat keputusan yang decisive, impulsif. Keputusan yang impulsif, dan ada banyak keputusan-keputusan impulsif yang saya buat yang shouldn't be that, kayak gitu kan, harusnya tidak seperti itu. Misalnya tell me one so that we can learn from your mistake, we can learn from your experience. Apa ya, banyak ya, misalnya membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, meminta pisah dengan orang yang kita sayang, terus kita menyesal habis itu, menyesalnya sampai sekarang gitu kan. Oh iya. Talking about that, kan kalau dari kita ngomongin sama Billy, kita ngomongnya serius banget ya, ngomongin tentang pendidikan, ngomongin tentang petani, ngomongin tentang memberikan impact. Never ask about your love life. Aduh, jangan deh, tanya Noel aja. Noel teman curhat saya. Oh iya. Gitu ya. Tanya Noel aja, dia tahu banget. But you know what? The quality of our life, it really depends on the quality of our relationship. Aku ngiri lihat foto-foto Mbak Mary loh dengan suami dan anak di pantai ya kan, dan ada tuh quote-nya family is something ya kan. But when I mention about the quality of our relationship, bukan hanya quality of relationship with just our loved one, tapi our relationship with people around us, our relationship with God gitu. Karena itu sangat meng-affect dan sangat mempengaruhi sih. Sepakat, dan saya masih belajar sampai sekarang untuk menjaga relationship itu baik dengan orang lain kayak gitu loh. Jangan sampai saya nggak bahagia ketika relationship saya itu terganggu. Dan itu semua selalu karena saya yang salah bersikap atau salah berkata-kata. Saya pikir saya pengen menasihati diri saya yang dulu lebih baik di situ. Gitu. Yes. Ini abis ini banyak yang ini nih pasti nih. Kadang jomblo berkualitas nih sebenarnya. Enggak lah. Masih banyak hal yang harus dilakukan, yang harus difokuskan. Mungkin itu bukan prioritas sekarang ya. Well, never say no to no. Seperti itulah. Yes. Okay. What's in your prayer? Biasanya apa sih yang selalu didoakan, Billy? Yang saya doakan adalah Tuhan tolong berkati bangsa Indonesia agar bangsa ini bisa menjadi bangsa berkat buat orang lain, buat seluruh dunia. Yang kedua, doa yang selalu saya doakan adalah Tuhan tolong berikan kekuatan kepada kepala negara yang memimpin negara ini agar dia diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara ini. Yang ketiga, saya selalu doakan orang tua saya. Tuhan tolong berikan mereka kebahagiaan di saat mereka saat ini sedang dalam usia tua, loving each other, mereka bisa dicintai oleh community dan mereka bisa membuat dampak. Dan yang keempat, Tuhan tolong arahkan langkah saya agar saya tidak salah melangkah, karena saya takut. Terkadang when we have too many options, bukan itu ya, but when we have too many options on the table, kita jadi bingung. Aduh, gimana sih ini, mau yang mana? Mau sekolah ke Harvard kah? Mau doktor? Saat ini juga berangkat ke Amerika? Atau staf khusus dulu? Atau bisnis aku gimana nih? Atau yayasan aku bagaimana? Kayak aku mau kemana sih ini? Tiba-tiba ada tawaran nih, ayo kamu ke misalnya partai ini atau apa. Ini banyak banget. When we have too many options, kita nggak tahu mana jalan yang benar juga. Betul. Kayak gitu kan. Itu doa saya setiap hari untuk membuat keputusan tidak impulsif, tidak terlalu decisive berlebihan, tapi tepat. Itu 4 doa saya setiap hari. Negara, presiden, orang tua, dan saya sendiri. Oke. Dan itu seringkali menjadi dilema anak muda sekarang ya. Karena kan kita hidup, I think we all very privileged karena kita hidup di tengah-tengah di mana ada begitu banyak kesempatan. I think there are more opportunity for us young people compared to our parents last time kan. Ya cuma having more option and more opportunity itu sometimes can be a disadvantage juga. Benar ya. Kebetulan dalam sisi behavioral science, ketika keputusan semakin banyak probability semakin banyak opsi untuk kita membuat keputusan, maka probability keputusan itu salah semakin besar. Kayak gitu.
and that's happening saat ini yang tadi Mbak Mary bilang bahwa dengan Instagram ini ya kan. Jadi kita jadinya salah antara kita membuat keputusan yang salah atau kita nggak membuat keputusan sama sekali. Betul. Dan aku pernah baca ada yang menyebutkan bahwa having more option actually will reduce your happiness. Ya, sepakat. Ya, ini itu. Benar-benar ini masih berkaitan dengan yang tadi. So, yang dimaksud dengan salah membuat keputusan adalah membuat keputusan yang membuat kita tidak happy. Karena kita kemudian selalu melihat ke belakang bahwa why didn't I choose that? Kenapa aku tidak milih itu? Kenapa aku tidak memilih si dia daripada si dia misalnya gitu. Betul. Jadi dengan memiliki lebih banyak pilihan sebenarnya itu mengurangi kebahagiaan kita sendiri. Sepakat ya kayak gitu. Jadi apa sih namanya? Itu yang terjadi saat ini dengan sosial media, dengan informasi yang begitu menyebar di mana-mana membuat kita gimana sih kita galau membuat keputusan setelah kita buat kita menyesali kayak gitu kan. Ya dibandingkan dengan zaman dulu yang zaman aku nggak punya handphone ya kan. Nggak tahu siapa yang lagi ngapain ya kan. Betul. Ya tapi at the end of the day ya kita juga harus beradaptasi dengan keadaan. Ini keadaannya seperti ini ya we just do our best and God will do the rest. Ya. Sepakat ya. Kedengarannya klise tapi sometimes hal yang sesimpel sederhana itu ya it really means a lot. Betul. Yang tadi Mbak Mary bilang memaksimalkan ambisi dan rasa syukur itu adalah tadi percaya bahwa saya sudah melakukan yang terbaik dan sisanya Tuhan God's willing kayak gitu. Oke. Lastly, message buat semua anak-anak muda yang juga pengen bisa berhasil, pengen bisa punya mimpi dan mewujudkan mimpi itu dari Billy. Pesan saya buat anak-anak muda yang hari ini dengar this amazing show ya dari Mbak Mary Riana adalah satu, tidak ada mendengar cerita saya tadi tidak ada mimpi yang tidak mungkin dicapai. Semuanya mungkin sekali siapapun Anda, latar belakang kamu, agama kamu, gender kamu, kondisi ekonomi kamu, suku kamu, ras kamu, dari mana kamu berasal, gak akan membatasi kamu untuk dapat mencapai cita-citamu. Always believe and make it happen, kata Agnes Monica kan. Kayak gitu. Jadi always believe, percaya dan selalu percaya dan wujudkan itu. Dan kerja keras, nggak ada mimpi yang mustahil untuk dicapai. Jadi teman-teman yang hari ini dengar yang berada dalam titik terendah, keterpurukan, kekecewaan, desperation, sudah mendengar cerita kita hari ini, bangkit, masih banyak opportunities yang lain untuk dicapai. Kayak gitu. Terus Kitong maju. Kitong bisa. Even you can make a change. Kitong bisa. Kitong tuh bahasa apa sih? Kalau orang-orang di Indonesia Timur ya, Ambon, NTT, Papua itu kita biasa bilang kalau di Ambon katong, kalau di Papua kitong. Oke, kitong bisa. Iya, kitong bisa. Yes. Tapi seru banget sih. Aku 3 kali mungkin ya pernah ke Papua, Jayapura, Merauke, waktu itu ke Universitas Musamus dan senang aja sih untuk bisa berbagi dengan mereka. Di sana kan mereka haus untuk bertumbuh, mengubah hidupnya, belajar. Ya. Sepakat, ya. Musamus kan di Merauke. Merauke betul. Ngapain di Musamus Mbak Mary? Sampai sejauh itu. Waktu itu diundang untuk ngasih seminar motivasi dan menyemangati mereka. Berarti sudah sampai di titik terluar Indonesia, titik terjauh Indonesia kan? Di Merauke sampai ke titik nol. Sampai titik nol Indonesia kan? Dan aku seneng banget karena suatu hari aku lagi ke mall sini, terus aku lagi di WC, terus tiba-tiba ada nyamperin, Miss Mary, aku dulu ngikut di Musamus dan aku sekarang udah di Jakarta untuk mewujudkan mimpi aku karena dia waktu itu dia pengen kuliah di Jakarta tapi nggak dan pengen bekerja di Jakarta gitu dan akhirnya ya bisa berhasil dan itu aku maybe simple banget ya, cuma kayak komentar singkat yang di WC tapi itu it really makes my day. Itu yang tadi aku bilang teori tentang ketika kita membuat orang lain bahagia berhasil, kebahagiaannya dia tuh di kita 2 kali lipat kayak gitu, jadi kayak dia mantul balik lagi ke kita gitu kan, dan itu selamanya stay forever, ya kan. Betul. Jadi tambahan pesan buat anak-anak muda, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Biar happy. Oke. Makin banyak kebaikan, makin happy kita. Amin. Walaupun kebaikan nggak selalu dibalas dengan kebaikan ya. Nggak harus dibalas dengan dusta. Oke. Terakhir nih. Ngomong ada Indonesian Idol di sini. Harus nyanyi. Bukan aku kan bukan Noella. Nggak apa-apa, harus nyanyi. Lagu favorit apa? Lagu favorit apa ya? Yang selalu menyemangati atau terserah lagu apa? Apa ya? Kalau ditanya lagu aku sih sampai dan Karena Cinta ya. Dari almarhum Glenn Fredly. Dan bila aku berdiri tegak
sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Wow. Yeay. Nyesel nih juri-juri Indonesian Idol nggak mendepak ini ya. Wow, luar biasa, keren. Thank you so much. Ya. Terima kasih Mbak Mary atas ini suatu invitations-nya. hari beneran jadi penyanyi bikin album nih. Seriously. You have such a beautiful voice. Thank you so much. Betul ya. Dan sukses terus buat Billy. Sukses buat Mbak Tetap Mary semangat. juga. Terima kasih. Ya kan, dan jaga kesehatan ya, apalagi Siap. di tengah-tengah seperti ini, jam terbangnya juga wah kemana-mana. Iya, Oke, dan salam siap. buat teman-teman yang ada di Papua juga. Disampaikan salamnya. Baik. Oke, dan friends, semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe karena Billy juga punya channel YouTube. @Billy_Membrasar di channel YouTube ya. Oke, dan Instagramnya juga bisa diikutin. Ya, @Billy_Membrasar juga Instagramnya. Very boring ya. Oke, dan ikutin aja keseruannya, dan semoga kisah dari Billy hari ini bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk Anda semua, dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita mampu, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Tapi kunci cuma satu, fight till the end and never give up. Kita bisa. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,